Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Putri Matika dengan NIM belakang 207. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika dan sosial dalam sistem informasi yang bertemakan keamanan data konsumen. Saya akan membahas mengenai kasus kebocoran data nasabah di BRI Life. Yang pertama itu ada isu etika dan sosial dalam sistem informasi dari kasus kebocoran data nasabah BRI Life. Isu yang pertama itu ada pelanggaran privasi. Data sensitif nasabah seperti KTP, nomor telepon, dan informasi keuangan yang terekspos berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pemerasan. Pelanggaran privasi ini menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan nasabah terhadap BRI Life, serta merugikan hak-hak fundamental mereka atas data pribadi mereka. Isu yang kedua itu ada keamanan sistem informasi yang lemah. Kebocoran data menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan informasi BRI Life, sehingga mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah pengamanan data yang diterapkan oleh BRI Life dan bagaimana kelalaian ini dapat terjadi. Isu yang ketiga yaitu ada tanggung jawab perusahaan. BRI Life dikritik karena lambatnya respon dan kurangnya transparansi dalam mengomunikasikan insiden kebocoran data kepada publik. Terjadi keraguan terkait komitmen perusahaan dalam melindungi data nasabahnya dan bagaimana mereka menindaklanjuti kasus ini untuk mencegah kebocoran serupa di masa depan. Isu yang keempat itu dampak psikologi dan sosial. Nasabah yang terdampak kebocoran data mengalami kecemasan, stres, dan ketakutan akan potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan sektor jasa keuangan secara keseluruhan dapat tercoreng akibat insiden ini. Isu yang kelima itu ada kesadaran keamanan cyber. Kebocoran data ini menjadi pengingat pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan cyber dan pelindungan data pribadi. Perlu adanya upaya efektif dari berbagai pihak untuk memperkuat regulasi dan implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi. Selanjutnya, itu ada strategi penerapan telekomunikasi dan networking dalam kasus kebocoran data nasabah BRI Life. Kasus kebocoran data nasabah BRI Life menunjukkan kelemahan dalam sistem telekomunikasi dan networking perusahaan. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat keamanan data dan mencegah kebocoran serupa di masa depan. Yang pertama, ada implementasi jaringan aman. Itu dengan cara memisahkan jaringan internal dan eksternal untuk membatasi akses ke data sensitif. Menerapkan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi data saat transit dan penyimpanan. Cara yang kedua, itu ada pemantauan jaringan yang proaktif. Dengan cara melakukan pemantauan jaringan secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, menganalisis log sistem untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran keamanan, dan mengimplementasikan sistem peringatan untuk segera merespon insiden keamanan. Yang ketiga, itu ada kontrol akses yang ketat, yaitu dengan cara memberikan akses ke data hanya kepada karyawan yang membutuhkannya, menerapkan autentikasi multifaktor untuk meningkatkan keamanan akses, melakukan audit akses secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Selanjutnya, strategi yang keempat itu ada pendidikan dan kesadaran keamanan cyber. Dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber terbaik, meningkatkan kesadaran karyawan tentang potensi ancaman keamanan cyber, dan mendorong budaya pelaporan insiden keamanan yang terbuka dan transparan. Strategi yang kelima itu ada pengujian keamanan jaringan yang berkala. Dengan cara melakukan pengujian penetrasi dan kerentanan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem jaringan, memperbaiki kelemahan keamanan yang ditemukan dengan segera, dan melakukan simulasi insiden keamanan untuk menguji kesiapan responden. Selanjutnya, itu ada strategi keamanan informasi dalam kasus kebocoran data nasabah BRI Life. Berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh BRI Life untuk memperkuat keamanan data nasabahnya. Yang pertama, itu ada melakukan penilaian keamanan komprehensif.
dengan cara melakukan audit menyeluruh terhadap sistem informasi dan infrastruktur IT BRI Live untuk mengidentifikasi celah keamanan dan kerentanan. Yang kedua itu ada memperkuat keamanan jaringan dengan cara mengimplementasikan solusi keamanan jaringan yang kuat seperti firewall generasi berikutnya, sistem deteksi intrusi atau IDS, dan pencegahan intrusi atau IPS, dan kontrol akses jaringan NIC. Dan segmentasikan jaringan untuk membatasi akses ke data sensitif dan terapkan kontrol akses yang ketat. Yang terakhir, gunakan enkripsi data untuk melindungi data saat transit dan penyimpanan. Strategi yang ketiga itu ada menerapkan manajemen identitas akses atau IAM yang kuat dengan cara mengimplementasikan sistem IAM yang terpusat untuk mengelola identitas dan akses pengguna ke sistem dan data. Strategi yang keempat itu ada meningkatkan kesadaran keamanan cyber dengan cara memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber, termasuk pengenalan mengenai phishing, penipuan online, dan malware. Yang kedua, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, batasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan persetujuan nasabah. Yang ketiga, gunakan teknologi enkripsi dan anonimisasi data untuk melindungi privasi nasabah. Keenam, itu membangun budaya keamanan cyber yang kuat dengan cara menciptakan budaya di mana keamanan cyber menjadi prioritas utama di seluruh organisasi. Yang kedua, libatkan semua pemangku kepentingan dalam inisiatif keamanan cyber. Strategi yang ketujuh yaitu bekerjasama dengan ahli keamanan cyber. Bekerjasama dengan konsultan keamanan cyber ternama untuk mendapatkan saran dan panduan praktik terbaik. Ikuti perkembangan terbaru dalam ancaman keamanan cyber dan teknologi keamanan. Selanjutnya ada rencana dan implementasi sistem pendukung pengambilan keputusan atau SPPK. Kebocoran data nasabah di BRI Live membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau SPPK dapat membantu BRI Live dalam mengelola situasi ini secara efektif. Yang itu adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, yaitu menetapkan tujuan SPPK dengan jelas, seperti meminimalkan dampak kebocoran data, melindungi reputasi perusahaan, dan mematuhi peraturan. Yang kedua, itu ada tahap implementasi. Langkah-langkah dalam tahap implementasi yaitu ada mengembangkan modul SPPK, yang kedua menguji modul SPPK, yang ketiga membuat skenario, yang keempat menjalankan simulasi, dan yang terakhir memantau dan memperbarui. Yang ketiga, terdapat pertimbangan tambahan, yaitu integrasi dengan sistem yang ada. Memastikan SPPK terintegrasi dengan sistem yang ada di BRI Live seperti sistem manajemen data dan sistem pelaporan. Yang kedua, ada pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan tentang cara menggunakan SPPK dan memahami interpretasi yang hasil simulasi. Yang terakhir, itu ada komunikasi dan transparansi, yaitu mengkomunikasikan informasi tentang kebocoran data dan proses pengambilan keputusan kepada nasabah dan publik secara transparan. Selanjutnya ada penerapan sumber daya komputasi dan komunikasi dengan cara yang pertama pemantauan dan investigasi, yang kedua komunikasi dan transparansi, yang ketiga pemulihan dan perlindungan data, keempat dukungan dan layanan nasabah, dan yang terakhir kolaborasi dan kemitraan. Selanjutnya ada implementasi visi dan perancangan sistem informasi yang efektif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil oleh BRI Live untuk mengimplementasikan visi dan perancangan sistem informasi yang efektif. Yang pertama, menetapkan visi sistem informasi yang jelas. Yang kedua, melakukan perancangan sistem informasi yang komprehensif. Yang ketiga, membangun infrastruktur IT yang aman dan tangguh. Yang keempat itu ada menerapkan kontrol akses yang ketat. Kelima, meningkatkan manajemen data. Yang keenam, ada mengembangkan respon insiden yang efektif. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Yang kedelapan, membangun kepercayaan dan transparansi. Dan mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mendukung kesuksesan, yaitu visi dan perancangan yang jelas, komitmen manajemen,
sumber daya yang cukup, partisipasi pemangku kepentingan, proses implementasi yang terencana, dan pemantauan dan evaluasi. Sekarang saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Yaitu pertama, kurangnya visi dan perancangan, kurangnya dukungan manajemen, sumber daya yang terbatas, kurangnya partisipasi dari pemangku kepentingan, proses implementasi yang terburu-buru, dan kurangnya pemantauan dan evaluasi. Jadi kesimpulannya, kasus kebocoran data nasabah di BRI Life atau kasus-kasus kebocoran data lainnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keamanan cyber dan pengelolaan data yang efektif. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengelola faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan, BRI Life dapat meningkatkan efektivitas sistem informasinya dan meminimalisir resiko kebocoran data di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.